Halo saudara-saudara, jumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar. Kali ini saya akan berbicara mengenai proses penutupan atau mekanisme jurnal penutup. Nah, kalau Anda mengisi BBM di pom bensin, petugas pom bensin ketika akan memberi pelayanan pada Anda selalu mengatakan, mulai dari nol ya Mbak, mulai dari nol ya Mas, mulai dari nol ya Pak. Kemudian setelah dia selesai melayani Anda, dia akan menaruh pompanya, ceklek, dan tera atau penanda itu akan kembali ke nol. Untuk klien selanjutnya, dia juga akan melakukan hal yang sama, mulai dari nol ya. Nah, demikian pula dalam proses penutupan buku, itu juga logikanya sama. Kita akan mengenolkan beberapa akun dalam laporan keuangan harus dinolkan sehingga pada akhir tahun dia mulai dari nol. Tapi tidak semua akun apa saja yang harus dinolkan dan bagaimana proses mengenolkan akun tersebut. Mari kita lihat slide berikut ini. Ya, ini adalah proses tutup buku ya, dikenal sebagai proses tutup buku. Untuk mengenal lebih dekat tutup buku, kita harus kenal dulu di dalam laporan keuangan itu ada akun ya. Ada akun. Akun bagian dari elemen. Akun sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu adalah akun yang ada di neraca, sedangkan akun nominal akun yang ada di laporan laba rugi. Kita lihat ya, kalau akun yang ada di neraca itu isinya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Semua ini tiga-tiganya adalah akun real, kecuali prive, kecuali ambilan pribadi. Ambilan pribadi bukan akun real. Nah, akun real ini sifatnya adalah berlanjut terus dari periode ke periode. Jadi dia tidak ditutup. Jadi dia tuh berlanjut terus. Kalau kas pada awal tahun 5 juta, terus dengan adanya transaksi bisnis pada akhir tahun menjadi misalnya 12 juta. Maka pada awal tahun berikutnya kas tetap 12 juta. Nah, akun nominal atau akun yang ada di laporan laba rugi isinya ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Dan jangan lupa masih tambah satu lagi yaitu prive. Prive termasuk dalam akun nominal. Akun nominal ini pada akhir periode harus ditutup atau dinolkan. Nah, sehingga nanti pada awal periode dia mulai dari nol. Das merangkak pendapatannya berapa, bebannya berapa. Nanti pada akhir periode dinolkan lagi. Oke. Nah, saya ambil contoh misalnya ini adalah neraca saldo sesudah penyesuaian. Nah, di neraca saldo sesudah penyesuaian ini sudah terbagi sebenarnya. Misalnya yang berwarna ungu ini adalah akun-akun real. Sedangkan yang berwarna putih ini adalah akun-akun nominal. Jadi kalau bisa kita lihat di daftar saldo, baik sebelum penyesuaian maupun sesudah penyesuaian itu sudah ada akun-akun real dan akun-akun nominal. Jadi akun real dan akun nominal itu adalah sifat. Yang nominal itu akun yang harus dinolkan atau harus ditutup. Nah, proses penutupannya seperti ini. Kita perlu meminta bantuan atau saya akan membuka lagi satu akun namanya ikhtisar laba rugi. Kalau dalam bahasa Inggris namanya income summary. Akun ikhtisar laba rugi atau income summary ini adalah akun dummy. Dummy itu akun sementara. Nanti jadi dia tidak muncul di laporan keuangan. Dia hanya rekening boneka, akun boneka. Nanti pada akhirnya dia akan ditutup juga, akan dinolkan juga. Jadi yang pertama adalah kita menutup pendapatan. Pendapatan itu saldo normalnya di kredit, kita tutup di debit, sehingga ikhtisar laba ruginya di kredit. Yang kedua adalah kita menutup seluruh beban. Beban itu kan saldo normalnya di debit, kalau ditutup berarti harus di kredit. Maka ikhtisar laba ruginya sebagai lawan ketika kita menjurnal, dia harus di debit. Ya. Yang ketiga dan keempat ini sebenarnya bisa dibolak-balik. Kita lebih suka dibalik. Misalnya yang nomor 4 dulu, penarikan itu ditransfer ke modal pemilik.
Jadi prive itu juga ditutup. Lawannya adalah modal pemilik. Jadi dia tidak masuk ke intisari laba rugi ya. Yang ketiga, kalau posisi Anda adalah laba, maka laba itu saldo normalnya pasti lebih besar pendapatan, jadi dia ada di kredit. Kalau laba ada di kredit, maka intisari laba rugi itu nanti saldonya ada di kredit. Intisari laba rugi harus ditutup juga, dinolkan. Jadi kalau laba, maka labanya harus intisari laba ruginya di debit, kreditnya adalah modal pemilik. Kalau rugi sebaliknya. Jadi ini proses menutupnya seperti ini gambarnya. Mari kita lihat lagi. Nah, saya akan memberi contoh langsung ke buku besar ya, buku besar. Misalnya sebuah perusahaan ini ada buku besar pendapatan jasa, saldonya di sisi kredit 152.400, kemudian dia ada kumpulan beban gaji, sewa, utilitas, macam-macam, bahan habis pakai, peralatan, seperti ini. Kemudian ini adalah saldo modal pemilik, kemudian saldo prive. Nah, kita mulai dengan penutupan. Kalau dia di sisi pendapatan, dia ada kredit, maka nanti dia pendapatan ini berarti nanti harus di debit, ya. Langkah 1 kita mendebit pendapatan, dan sebagai lawannya adalah kita kredit intisari laba rugi. Oke, sebesar pendapatan. Beban, seluruh beban kita tutup. Jadi ini nanti harus di jurnal di sisi kredit. Ini bebannya ditaruh di sini semua. Ya, taruh di sini semua. Nih. Dan hasilnya totalnya nanti ditaruh di intisari laba rugi sebagai debit. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah dalam intisari laba rugi di sini lebih besar pendapatan ya, lebih besar kredit. Artinya dia ada laba. Ya, dia ada laba. Nah, laba ini totalnya diselisihkan saja adalah 14.950. Maka ini selisihnya ditaruh di sisi debit. Kreditnya kita menambah modal. Itu langkah ketiga. Dan yang terakhir adalah mengirim prive ke modal. Jadi prive di sini ada 5.000 di sisi debit, kita taruh di sisi kredit 5.000, dan lawannya adalah modal di sisi debit. Nah, itu langkahnya. Jadi semuanya nanti akan ngumpul di modal semua. Ya, semuanya ngumpul di modal. Jadi pertama adalah menutup akun pendapatan, menutup akun beban, kemudian menutup akun intisari laba rugi, terus menutup akun prive atau penarikan. Ini proses tutup buku. Nah, kalau dilihat nanti ya, sesudah jurnal penutup, maka neraca saldo setelah penutup akan menjadi seperti ini nanti. Jadi prive, pendapatan, beban-beban semuanya nol. Ini nol semua. Dan hasilnya adalah ini modal pemilik itu berubah. Ya, modal pemilik berubah. Semuanya nol. Nanti kita mulai awal tahun dengan saldo ini semua. Baik, sekarang kita pakai contoh ya. Kita pakai contoh dengan Excel. Kita pakai contoh dengan jurnal langsung seperti apa. Kita langsung saja ke Excel. Ya, misalnya kita mengenal ini sebuah perusahaan ya. Sudah tersedia di ini adalah potongan kertas kerja. Ada neraca saldo sesudah penyesuaian, laba rugi neraca, nanti neraca saldo setelah penutup. Nah, bagaimana jurnal penutupnya? Jurnal penutupnya ini saya hidden dulu ya. Semua laporan akun laba rugi kita tutup. Nah, ini kita hidden dulu supaya gampang. Ini jurnal penutupnya, saya taruh di sini. Pertama saya akan menutup pendapatan. Ini lihat, ini pendapatan ada di sisi kredit. Maka pendapatan akan saya debit. Fees earn langsung saya debit ke sini. Dan debitnya, kreditnya adalah income summary. Income summary-nya mengikuti pendapatan. Ya. Ya. Nah, ini kalau saya posting, ini saya ada menyiapkan income summary. Ini di sisi kredit ya. Berarti income summary-nya saya taruh di sini, saya posting. Oke. Kemudian saya menutup biaya. Saya mulai dari kredit dulu. Ini
Ini seluruh biaya kan ada di sini ya. Oh, saya taruh saja, saya kredit. Watches expense itu ada di sini 7.200. Kemudian ini saya tarik saja sampai dengan miscellaneous expense. Oke. Supplies expense tidak bisa saya tarik. Saya taruh di sini. Lalu depreciation expense saya tarik 5.400. Selesai. Nah, sedangkan income summary adalah jumlahnya ya. Jumlah ini saya jumlah saja. Ya, ini jurnalnya begini. Ini kalau saya posting, maka di sisi kredit debit juga. Selesai. Ya, lihat ya. Oke, sekarang yang ketiga adalah saya menutup privé. Mana privé? Taruh di sini. Drawing ini ya, ini 5.000 di sisi debit. Maka saya taruh di sisi kredit. Drawingnya ini 5.000, sehingga 0. Nah, dipindah ke capital. Pindah ke capital. Income summary nggak berubah. Terus yang keempat, saya menutup income summary. Lihat income summary. Di sini ada saldo 14.950. Ini harus saya kredit. Ya. Jadi income summary saya debit, yaitu 14.950. Ini adalah labanya ya, dan capitalnya juga berubah. Selesai. Ya, selesai ya. Selesai. Jadi ini income summary-nya nanti jadi 0 di sini 0 ya, karena dia pindah ke sini. Jadi income summary-nya saya taruh di debit sini. Coba Anda lihat kan 0 ini. Saya jumlah saja ya. Dijumlah ini ditambah ini. Ya, ketemunya sama dengan 15240. Betul ya? Ketemunya sama dengan 15240. Sehingga income summary-nya sekarang 0. Nah, sekarang kita susun jurnal neraca saldo setelah penutup. Setelah penutup tentunya kalau kas dia tetap sama, kas. Kemudian akun realnya sama semua ya. Ini asetnya sama semua. Oke, accounts payable-nya juga sama. Ini yang ada di kredit juga sama. Drawing-nya sama. Ya. Drawing-nya sudah 0, jadi nggak usah ditulis. Fish earn nggak usah ditulis. Ya ini sekarang ini. Akumulasi depresiasi. Ini adalah akun real. Which is payable itu juga akun real. Itu masih belum imbang. Belum imbangnya karena di sini. Nah, sekarang modal front. Modal front dari sini ya. Dari modal awal ditambah dengan saya taruh sini. Ini yang plus, sorry, yang minus dulu. Minus 5.000 ditambah 14.950. Ya, Anda lihat, ini adalah angka modal akhir dari front. Terus seluruh jurnalnya, seluruh data saldonya, debit dan kreditnya sama. Berarti sudah selesai, sudah betul ya. Jadi neraca saldo setelah penutup, akun-akun nominal 0 semua. Kemudian akun privé juga 0, terus semua dipindah ke modal akhir. Modal akhir. Anda lihat bedanya modal akhir. Begitu ya proses jurnal penutup. Intinya adalah menutup akun nominal. Dipindahkan ke akun modal pemilik. Akun nominal, pendapatan, dan beban. Selisihnya adalah laba atau rugi. Berarti logikanya laba atau rugi ini akan mempengaruhi modal pemilik. Selamat belajar, ingat mulai dari nol lagi.